adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Biologi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi komputer. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Saya akan membahas tentang pengantar komputer dan perkembangannya. Yang pertama, kita mengetahui peta konsep dari pengantar komputer dan perkembangannya. Sejarah komputer memiliki beberapa konsep. Yang pertama, awal terbentuknya komputer, pengertian komputer, seluk-beluk komputer, perangkat komputer dan networking, perbedaan netbook, MID, dan nettop. Selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama, sejarah komputer. Awalnya komputer dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris yang bernama Charles Babbage pada tahun 1751 sampai 1871. Tahun 2012, Babbage memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan matematika, yaitu bahwa mesin mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan, sedangkan matematika membutuhkan repetisi sederhana dari suatu langkah-langkah tertentu. Masalah tersebut kemudian berkembang hingga menempatkan mesin mekanik sebagai alat untuk menjawab kebutuhan mekanik. Usaha Babbage yang pertama untuk menjawab masalah ini muncul pada tahun 1822 ketika ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dinamakan mesin diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun, Babbage tiba-tiba terinspirasi untuk memulai membuat komputer general purpose yang pertama yang disebut Analytical Engine. Asisten Babbage, Augusta Ada King, pada tahun 1815 sampai 1842 memiliki peran penting dalam pembuatan mesin ini. Yang kedua, definisi komputer. Istilah komputer atau komputer berasal dari bahasa Latin komputer yang berarti menghitung. Komputer mempunyai arti yang sangat luas dan berbeda untuk orang yang berbeda. Berikut ini salah satu definisi komputer yang didapat dari buku komputer. Menurut buku Computer Today atau Donald H. Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output. Di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori, komputer juga dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Adapun komponen komputer adalah meliputi layar monitor, CPU, keyboard, mouse, dan printer atau sebagai pelengkap. Tanpa printer, komputer tetap dapat melakukan tugasnya sebagai pengolah data, namun sebatas terlihat di layar monitor, belum dalam bentuk printout atau. Yang ketiga, sejarah komputer menurut periodenya. 1. Komputer generasi pertama pada tahun 1944 sampai 1959. Usaha yang dilakukan oleh pihak Amerika pada saat itu menghasilkan suatu kemajuan lain. Howard H. Aiken pada tahun 1900 sampai 1973, seorang insinyur hardware yang bekerja dengan IBM berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. Di Harvard IBM Automatic Sequence Control Calculator atau MARC merupakan komputer relay elektronik. Ia menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat yang membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungan. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Yang kedua, komputer generasi kedua pada tahun 1960 sampai 1964. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri.
Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. 3. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1975. Walaupun transistor dalam banyak hal yang mengguli tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari bahan tersebut menjadi dasar pembuatan komputer generasi ketiga. 4. Komputer generasi keempat pada tahun 1975 sampai sekarang. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. 5. Komputer generasi kelima sekarang masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi yang semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. 2 kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Yang keempat, hardware, input, dan output device. Yang pertama, hardware. Hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung atau berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware juga merupakan perangkat pendukung fisik untuk mengoperasikan software yang dimiliki komputer. Bagaimanapun hebatnya software, namun tanpa dukungan hardware yang memadai, maka akan mengganggu kinerja komputer. Hardware komputer dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan padanya atau disebut dengan istilah instruction set. Dengan adanya hardware yang merupakan salah satu komponen pendukung dalam sebuah komputer, maka dapat disimpulkan bahwa komputer adalah 1. Alat elektronik, 2. Dapat menerima input data, 3. Dapat mengolah data, 4. Dapat memberikan informasi, 5. Menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, 6. Dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, 7. Bekerja secara otomatis. Sedangkan yang disebut dengan program adalah kumpulan instruksi atau perintah terperinci yang sudah dipersiapkan supaya komputer dapat melakukan fungsinya dengan cara yang sudah ditentukan. Untuk mengaktifkan komputer, minimal dibutuhkan 3 komponen, yaitu hardware, software, dan user atau pengguna atau brainware.
Hardware tersendiri meliputi beberapa bagian utama yang tersusun di dalam CPU atau Central Processing Unit, seperti di bawah ini. Hardware memiliki beberapa bagian: prosesor, mainboard, power supply, hard disk, RAM atau memori, video grafis, adapter atau VGA, dan lain-lain. 2. Input dan output device. Input dan output device adalah perangkat komputer yang digunakan untuk masukan dan keluaran. Input dan output device ada yang di dalam dan ada yang di luar CPU. Perangkat yang berada di luar CPU dikenal sebagai perangkat peripheral. Perangkat input device peripheral contohnya keyboard, mouse, disket, flash disk, dan scanner, sedangkan output device yang termasuk peripheral adalah monitor dan printer. Yang kelima, laptop atau notebook. Notebook merupakan istilah awal yang muncul bersamaan dengan tibanya era komputer jinjing. Ukurannya lebih kecil dan lebih efektif untuk dibawa kemana saja, jika dibandingkan dengan desktop atau PC, atau personal komputer, atau komputer pribadi, atau komputer rumahan yang jauh lebih besar. Istilah laptop muncul seiring dengan adanya istilah notebook. Namun kata laptop lebih sering digunakan karena diambil dari perilaku pengguna notebook yang lebih suka meletakkan notebooknya di atas paha daripada meletakkannya di atas meja. Kata lap sendiri merupakan bahasa Inggris yang artinya pangkuan. Yang keenam, netop dan netbook. Netbook merupakan istilah baru yang diluncurkan Intel pada Februari 2008. Istilah ini ditujukan untuk kategori notebook berukuran kecil, ringan, dan fungsionalitas yang mencukupi. Netbook bisa disebut sebagai versi laptop lebih kecil. Secara teknis, netbook adalah istilah baru untuk laptop yang berukuran kecil dengan penekanan fungsi pada aplikasi internet dan wireless communication. Ada juga istilah netop. Netop adalah versi desktop atau komputer meja yang lebih mini. Di sini juga ada penekanan pada akses internet yang wajib ada. Netbook dan netop merupakan proyek Intel untuk memberi akses komputer di negara berkembang. Yang terakhir, UMPC atau MID. Awalnya, Ultra Mobile PC UMPC mengacu pada proyek origami yang dipelopori oleh Microsoft, Intel, dan Samsung untuk sebuah tablet PC berukuran ringkas. Versi berikutnya dari konsep UMPC ini adalah Mobile Internet Device yang dikembangkan oleh Intel. Namun istilah UMPC makin berkembang penggunaannya mengacu pada mobile PC yang ringkas, biasa dengan ukuran layar tidak besar dari 10 inci. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua.